Jadi batu batanya kalau kita ingin punya produktivitas yang bagus, ya tiga hal ini. Kita bikin planning, eksekusi, dan review. Toolsnya adalah implementation, intention. Saya biasanya nerjemahin ini pernyataan niat biar gampang. Ini hasil riset ya. Jadi implementation intention itu satu kalimat niat yang merupakan hasil riset. Nama researchernya Peter Goldwieser. Formatnya simpel banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tentang eksekusi. Karena sudah menetapkan goal, sudah membuat rencana, namun tidak dieksekusi, ya percuma gitu. Makanya pembahasan tentang eksekusi ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau kita membahas tentang produktivitas ya secara umum, itu kan kita perlu punya 3 kebiasaan yang dijadikan sebuah ritme. Yang pertama adalah kebiasaan untuk merencanakan, planning gitu ya. Kemudian yang kedua adalah eksekusi. Lalu kebiasaan yang ketiga adalah review. Ini building block-nya sebenarnya. Jadi batu batanya kalau kita ingin punya produktivitas yang bagus, ya 3 hal ini. Kita bikin planning, eksekusi, dan review. Planningnya nanti tentu berbeda-beda. Ada level yang berbeda-beda, ada planning yang bersifat mungkin jangka panjang sekali, ada planning yang mungkin sifatnya tahunan mungkin, ada yang mungkin per 3 bulanan, ada yang bulanan, ada yang pekanan, atau ada yang harian. Ini sih sebenarnya tergantung dari kitanya. Kitanya lebih suka melakukan planningnya di skala yang mana, di skala yang kecil atau di skala yang besar. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah kebiasaan eksekusinya. Bagaimana kita mengeksekusi rencana yang sudah kita buat. Kita sudah bikin satu rencana, kita sudah set sebuah tujuan, maka PR berikutnya adalah eksekusinya. Nah, ada satu kaidah sederhana, ketika kita ingin efektif dalam menjalankan ini semua, kaidahnya adalah 20-70-10. 20% waktu kita gunakan untuk planning, 70% untuk eksekusi, 10% untuk review. Sekali lagi ini cuma kaidah yang bersifat best practice, artinya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya katakanlah, oke, kayaknya saya justru terlalu berlebihan di planning, maka planningnya bisa dibuat lebih sedikit, misalnya 15% atau 10%, eksekusinya lebih banyak. Jadi ini kaidahnya bukan kaidah patokan baku ya, teman-teman bisa menyesuaikannya. Nah, karena eksekusi ini porsinya cukup banyak, sekitar 70%, maka keterampilan mengeksekusi ini menjadi sesuatu yang penting. Basicnya apa keterampilan untuk eksekusi itu? Basicnya adalah 3 hal sebenarnya. 3 hal tersebut kita bisa buat kalau dibuat dalam bentuk lingkaran, kurang lebih diagram Venn ya. Itu seperti ini. Di tengah ini eksekusi ya. Seni mengeksekusi sesuatu, itu kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah aktivitas apa yang akan dilakukan. Nah, kita mendefinisikan aktivitinya dari mana? Dari proses goal setting sebelumnya. Kan di proses goal setting itu ada aktivitas kunci atau ada inisiatif. Jawaban dari pertanyaan, apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan atau target yang sudah kita tetapkan? Itu aktivitas. Ini sudah clear lah, aktivitas apa yang perlu dilakukan itu sudah clear kalau kita melakukan proses planning dengan baik. Jadi kalau planningnya dilakukan dengan baik, maka mendefinisikan aktivitasnya sudah bukan masalah lagi, bukan PR lagi. Maka berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kapan kita melakukan aktivitasnya. Artinya perlu punya waktu. Kegagalan eksekusi itu adalah kita tidak mendefinisikan dengan tepat apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya. Jadi kalau kita punya rencana, saya akan menulis buku, kemudian ditanya kapan, ya nggak tahu, kapan-kapan deh misalnya gitu. Ya, sudah otomatis biasanya eksekusinya akan gagal. Karena kita tidak mendefinisikan kapan kita akan melakukannya. Atau misalnya kita ingin melakukan sebuah kebiasaan baru misalnya. Mulai minggu depan saya akan berolahraga misalnya. Kapan persisnya?
Ya nggak tahu, pokoknya minggu depan aja. Nah, itu sudah ciri-ciri tuh. Jadi kita tidak mendefinisikan dengan tepat, dengan presisi kapan kita akan melakukannya, itu sudah bentuk dari sebuah kegagalan mengeksekusi. Karena itu udah tanda-tanda eksekusinya akan gagal, tidak mendefinisikan waktunya. Jadi coba diingat-ingat, kebiasaan yang tidak terbentuk, rencana yang tidak terwujud, biasanya salah satu areanya adalah, salah satu faktornya adalah kita tidak mendefinisikan dengan tepat kapan kita akan melakukannya. Selain faktor yang pertama ya, aktivitasnya tidak jelas. Jadi, kalau kita ingin mengeksekusi sesuatu dengan penting, basicnya adalah, pertama, aktivitasnya itu perlu detail, konkret. Artinya kita bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan. Bentuknya betul-betul perilaku yang bisa dibayangkan. Jadi ketika kita misalnya mendefinisikan aktivitasnya tidak bagus, tidak spesifik, tidak konkret, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Saya akan mulai berolahraga. Olahraganya apa? Terus tidak bisa jawab. Ya sudah, itu masalah tuh. Saya akan memperbaiki komunikasi dengan tim saya. Itu gede banget, memperbaiki komunikasi dengan tim itu bagaimana gitu kan. Apa persisnya yang dilakukan? Konkret gitu loh. Sehingga orang yang mendengar itu tidak punya persepsi yang berbeda. Persepsinya itu sama dengan kita. Itu aktivitas yang konkret. Memperbaiki komunikasi dengan tim itu sangat tidak konkret. Yang konkret apa? Yang konkret misalnya, saya akan menanyakan kabar setiap anggota tim melalui WhatsApp secara japri misalnya. Itu konkret. Nah, setelah aktivitasnya konkret, maka waktunya juga perlu spesifik. Kapan kita akan melakukannya? Toolsnya adalah implementation intention. Pernyataan niat. Niat implementasi. Saya biasanya nerjemahin ini pernyataan niat biar gampang. Formatnya bagaimana implementation intention itu? Ini hasil riset ya. Jadi implementation intention itu satu kalimat niat yang merupakan hasil riset. Nama researchernya Peter Goldwieser. Formatnya simpel banget ya. Jadi formatnya adalah jika, ya, if, kemudian di sini kapan waktunya gitu ya, maka kita melakukan aktivitas apa? Aktivitas konkret ya. Misal, jika sekarang hari Senin, jam 10 pagi, maka saya akan menjapri anggota tim melalui WhatsApp misalnya. Itu jelas, konkret. Untuk menanyakan kabar, kalau dilanjutkan gitu ya. Nah, kapannya ini nanti macam-macam ya. Ada 5 pemicu kalau teman-teman masih ingat. Mulai dari waktu, kemudian lokasi, orang gitu ya, emosi atau perasaan yang dirasakan, atau kejadian. Jika sekarang saya memasuki pintu rumah, maka saya akan tersenyum misalnya. Yang sederhana seperti itu. Jika saya bertemu dengan tetangga saya, maka saya akan menyapa, menanyakan apa kabar misalnya. Jika saya merasa marah, maka saya akan menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan-lahan sebanyak 10 hitungan misalnya. Format basicnya seperti itu. Jika maka, jika maka. Nanti kata jika ini bisa kita modifikasi. Dengan apa saja modifikasinya? Bisa menggunakan kata setelah, bisa menggunakan saat, bahkan kalau kita sudah sangat terampil, kita bisa menggunakan kata sebelum. Cuma yang bagian bawah ini, menggunakan kata sebelum ini, tadi saya kasih garis bawah, ketika kita sudah terampil. Karena kalau belum terampil itu agak susah biasanya. Lebih mudah menggunakan kata jika, saat, atau setelah. Kenapa kalau pakai kata sebelum itu lebih susah? Ya, karena tujuannya dari kata if itu kan untuk pengingat, untuk reminder. Jadi kalau disimpannya itu adalah sebelum remindernya datang, ya kemungkinan jadi kelewat gitu. Kalau sudah terampil saja dipakainya gitu ya. Jadi misalnya sebelum mandi saya akan push up 10 kali misalnya. Kan kalau belum terbiasa kelewat kan. Udah keburu mandi, ya udah mandi. Nah, jadi dia push up-nya gitu kan. Beda kalau menggunakan setelah kan. Setelah mandi saya akan push up 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Itu enak. Oke, habis mandi ngapain? Nah, ini namanya implementation intention. Basic banget, namun sebenarnya
kalau kita gunakan ini menyelesaikan banyak hal. Ini kita gunakan untuk membangun kebiasaan baru, untuk membentuk sebuah perilaku baru, sebuah respon baru. Kita bisa gunakan dengan implementation intention ini.